Setiap desa memiliki cerita tentang kehidupan, perjuangan, harapan, dan warisan yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Di balik keindahan alam yang membentang, masyarakat desa hidup berdampingan dengan tradisi, pendidikan, mata pencaharian, dan budaya yang menjadi identitas mereka. Film dokumenter ini mengajak kita mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat melalui 5 aspek utama: pendidikan, wisata, etnis, peternakan, dan budaya. Kelima aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam membangun kehidupan desa yang berkelanjutan. Di Desa Matabundu, Kecamatan Poleyang Barat, Kabupaten Bombana, pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap pagi, anak-anak bersiap menuju sekolah untuk mengikuti proses belajar untuk mengejar cita-cita mereka. Di tengah kehidupan masyarakat desa yang sehari-hari menjalani berbagai aktivitas seperti berkebun, bertani, beternak, dan bekerja, pendidikan menjadi jalan bagi generasi muda untuk memperoleh pengetahuan dan mempersiapkan masa depan. Sekolah menjadi tempat anak-anak Matabundu mendapatkan ilmu, belajar membaca, menulis, berhitung, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Di dalam kelas, guru memiliki peran penting dalam memberikan pembelajaran, membimbing siswa, serta menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Pendidikan adalah jalan untuk membuka masa depan. Namun, di balik cita-cita besar anak-anak desa, masih ada cerita tentang perjuangan, keterbatasan, dan harapan. Inilah potret pendidikan di Desa Matabundu, sebuah cerita tentang perjuangan, harapan, dan masa depan generasi desa. Sementara itu, siswa menjalani proses belajar dengan harapan dapat mencapai cita-cita dan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan di desa tidak hanya bergantung pada kegiatan di dalam kelas. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak. Dukungan orang tua, perhatian guru, serta kepedulian masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan pendidikan di Desa Matabundu. Terima kasih atas waktunya, Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Guslan SPD. Posisi saya di sekolah ini sebagai wakil kepala sekolah SMP Negeri 19 Poleyang Barat. Baik, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak terkait pendidikan yang ada di desa ini. Yang pertama, bantuan apa saja yang telah diterima sekolah dari pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, dan apakah bantuan tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan sekolah ini? Kalau bantuan yang kami terima di sekolah ini itu ada 2. Semuanya bantuan digitalisasi dari pemerintah pusat. Pertama, bantuan seperti ini yang di samping saya. Ya, ini IEP, Interactive Planet Panel. Ini dari pemerintah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada 1 laptop itu juga bantuan digitalisasi. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sulfa SAG. Jadi baik, Bu, di sini kami akan menanyakan terkait pendidikan yang ada di sekolah ini, khususnya di Desa Matabundu. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan saja, Bu, yang akan kami tanyakan. Yang pertama itu, bagaimana Ibu menilai kualitas pendidikan di desa ini dibandingkan dengan sekolah yang berada di wilayah perkotaan? Apa saja perbedaan yang paling terlihat?
Kalau menurut saya, penilaian saya tentu jauh berbeda ya. Kalau di perkotaan itu kan sangat lengkap fasilitasnya, sementara di desa di samping kurang, apalagi kalau udah sekarang ini kan serba digital. Sementara anak-anak di desa itu ada sih yang pintar, cuman fasilitas internetnya itu kan terjangkau ya. Jadi kemudian dari segi pendidikan juga tentu lebih jauh di kota dibanding di desa. Kenapa saya bilang begitu? Karena di samping kalau di kota pengalamannya juga lebih luas dibanding daripada di desa. Kemudian dari segi karakter, yaitu tadi dari pengalaman jauh beda. Kemudian dari segi pendidikan orang tua, ya itu kan sangat mendukung. Ya mungkin hanya seperti itu. Pada akhirnya, pendidikan di Desa Matabundu bukan hanya tentang mendapatkan nilai atau menyelesaikan sekolah. Pendidikan adalah tentang membentuk generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan keberanian untuk meraih masa depan. Dari Desa Matabundu, mimpi-mimpi itu dimulai. Setiap langkah anak menuju sekolah adalah langkah menuju masa depan. Dan setiap ilmu yang mereka dapatkan hari ini adalah bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. balik aktivitas sehari-hari, peternakan menjadi salah satu sektor penting dalam menopang perekonomian masyarakat Desa Matabundu. Banyak keluarga menggantungkan penghasilan dari usaha beternak yang telah dilakukan secara turun-temurun. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Sirma. Baik Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama kita beternak kambing? Sudah berapa lama ya? Sejak tahun 2020 awal bulan karena kambing sampai sekarang. Baik Pak, kalau melihat perjalanan Bapak selama menjadi peternak kambing di Desa Matabundu ini, bagaimana perkembangan usaha peternakan kambing di desa ini dari dulu hingga sekarang? Menurut Bapak, apa yang paling banyak berubah? Dari hasil perkembangan, alhamdulillah meningkat, akan tetapi kami pengolahan dan penjualan. Mulai 2024 sampai sekarang itu harga anjing sejak tembus penjualan dari daerah Kota Jawa. Seperti yang Bapak bilang tadi, jadi menurut pengalaman Bapak, apa manfaat terbesar dari peternakan kambing baik bagi perekonomian keluarga maupun bagi masyarakat Desa Matabundu secara keseluruhan, Pak? Manfaat terbesar yang kami dapatkan setelah kami menggeluti peternakan kambing, yang pertama seperti yang kita bilang tadi, mampu menopang perekonomian keluarga, yang kedua
kami dapat sedikit daripada peternakan kambing yang kami maksud. Yang kedua, kotoran kambing yang dihasilkan oleh kambing itu sendiri menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman ikan. Jika Bapak diberi kesempatan menyampaikan harapan atau masukan kepada pemerintah maupun masyarakat, apa yang paling dibutuhkan agar peternakan kambing di Desa Matabumbu dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi, Pak? Kami berharap kepada pemerintah, kalau toh mereka mau memberikan uluran tangan tentang pengembangbiakan kambing kami, yakni pengadaan obat-obat, yang kedua pengadaan mesin chopper atau mesin penggiling pakan kambing. Mantap, terima kasih atas waktunya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Basri MSIP, Kepala Desa Matabumbu. Pak, izin bertanya pertama-tama, saya mau menanyakan berapa lama Bapak berternak sapi dan apa alasan Bapak lebih memilih untuk beternak sapi dibanding beternak hewan lain seperti kambing, ayam, atau ikan? Terima kasih. Di sini, di desa kami, di Desa Matabumbu ini, saya sudah katakan bahwa baik di pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi bahwa masyarakat di sini saya di angka 90% beternak sapi, dan memang beternak sapi di sini memang menjanjikan karena salah satu, kalau untuk saya selaku pemerintah desa, bahwa beternak sapi itu selaku tabungan untuk buat masyarakat saya dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang untuk dimakan. Perlu kita ketahui bahwa di sini masyarakat saya menilai bahwa yang pernah menginjakan kakinya di tanah sunyi tidak ada lain, hanya sapi yang dijual. Untuk itu kemudian apapun risiko yang tinggi pasti sapi, tidak ada lain pelariannya. Itu jadi di sini memang pekerjaan masyarakat saya unggulannya adalah sapi. Terima kasih deh. Perawatan ternak membutuhkan ketelatenan, mulai dari pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang, hingga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan dukungan teknologi dan pendampingan yang tepat, sektor peternakan memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Setiap masyarakat memiliki cara sendiri untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Jika di daratan, kehidupan bergantung pada hewan ternak yang dirawat dengan penuh ketekunan, maka di laut ada mereka yang menggantungkan harapan pada hasil tangkapan. Dari kandang menuju lautan, dari merawat ternak hingga menantang ombak, semuanya menjadi bagian dari perjuangan masyarakat dalam mencari kehidupan. Bapak sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan? Sudah lebih 20 tahun. Dan kalau biasanya Bapak jam berapa mulai berangkat ke laut atau jam berapa pulang? Kalau mau ke rumah, pinjam ya jam 5, setengah 5 terus sudah di laut. Kalau jam Bapak pulang ke rumah dari laut jam berapa? Ya jam 8, jam 9 malam. Dan apa saja jenis ikan atau hasil laut yang sering Bapak dapatkan pada saat melaut? Seperti kalau kita turun makan pinjam lah, durian, ikan-ikan kecil. Dalam sehari atau seminggu berapa rata-rata penghasilan Bapak yang Bapak peroleh? Kalau setiap hari ini ada menentu. Iya. Kadang kalau ada ikan, kalau malam ya kita dapat 200-300. Kini kita beranjak dari daratan menuju hamparan laut. Di sanalah para nelayan memulai perjuangannya menghadapi cuaca, gelombang, dan ketidakpastian hasil tangkapan.
Inilah kisah tentang mereka yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan. Budaya merupakan warisan yang membentuk identitas suatu masyarakat. Di desa Matabundu ini, berbagai tradisi masih terus dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus sebagai perekat kehidupan sosial. Seni tari, musik tradisional, bahasa daerah, hingga berbagai upacara adat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pelestarian budaya tidak hanya dilakukan oleh para ketua adat, tetapi juga melibatkan anak-anak dan remaja melalui berbagai kegiatan seni dan pendidikan budaya. Dengan demikian, nilai-nilai yang diwariskan leluhur tetap hidup dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Ratli, Bapak Ratli. ya, Selaku ketua adat. tokoh adat. Ketua adat. Ya. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai ketua adat? Sudah kurang lebih 5 tahun. Kalau boleh tahu Pak, tarian khas Murnene itu apa dia Pak namanya? Ya. Kalau berbahasa mengenai tarian atau tradisi suku Murnene, terlebih di tarian itu, alhamdulillah banyak. Yang pertama, tari Moreku, tari Tunese, tari Momani, dan Lulo. Seperti itu. Kabupaten Bombana merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yang memiliki kehidupan masyarakat yang sangat beragam. Sebelum berkembang menjadi masyarakat yang multietnis seperti sekarang, wilayah Bombana secara historis merupakan wilayah yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat Murnene sebagai salah satu penduduk asli daerah tersebut. Dalam perkembangannya, masyarakat dari berbagai daerah kemudian datang dan menetap di Bombana. Salah satunya adalah masyarakat Bugis. Lalu, bagaimana sebenarnya orang Bugis bisa sampai dan menetap di Kabupaten Bombana? Suku Bugis mulai masuk dan menetap di wilayah Kabupaten Bombana melalui proses migrasi dan perantauan dari Sulawesi Selatan. Salah satu catatan sejarah menyebutkan bahwa orang Bugis Bone mulai datang ke wilayah Palimae, Kecamatan Poleang sekitar tahun 1905. Pada awalnya, mereka datang dalam jumlah kecil untuk mencari wilayah yang memiliki potensi alam dan lahan yang cocok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah melihat kondisi wilayah yang sesuai, mereka mulai membuka lahan, berkebun, berdagang, dan membangun tempat tinggal. Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis mulai berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat setempat. Hubungan sosial, kerjasama, serta perkawinan antar masyarakat membuat keberadaan masyarakat Bugis semakin berkembang di Bombana. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Bugis tidak hanya menjadi pendatang, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bombana. Mereka tetap mempertahankan bahasa, adat, dan budaya Bugis sekaligus beradaptasi dengan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan suku Bugis di Kabupaten Bombana merupakan hasil dari proses perantauan pencarian kehidupan yang lebih baik
serta interaksi dan pembauran dengan masyarakat lokal. Di pesisir Desa Matabundu, Kecamatan Poleyang Barat, Kabupaten Bombana, terbentang potensi wisata pantai dengan keindahan alam dan kehidupan masyarakat pesisir. Pantai Matabundu bukan sekedar hamparan pasir dan laut, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat yang menjadikan laut sebagai sumber penghidupan dan identitas. Keindahan laut, suasana pesisir yang tenang, serta panorama alam yang masih alami bisa menjadi daya tarik wisatawan, dan pengunjung dapat menikmati pemandangan sekaligus menyaksikan aktivitas nelayan, perahu-perahu, dan kehidupan masyarakat yang dekat dengan laut. Pesona pantai semakin terasa saat drone kami diterbangkan ke atas langit, hingga pada saat matahari terbit dan menjelang senja menciptakan suasana yang cocok untuk bersantai, menikmati pemandangan dan mengabadikan momen. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir. Dengan pengelolaan yang tepat dan keterlibatan masyarakat, Pantai Matabundu dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang memberikan manfaat sekaligus memperkenalkan Desa Matabundu kepada lebih banyak orang. Inilah Matabundu, tempat laut menjadi kehidupan, pantai menjadi potensi, dan keindahan alam menjadi cerita yang layak diperkenalkan.